bisa kita double tap juga seperti yang udah diajarkan. Nih, ini kita bisa ada titik hijau di sini, kita pencet double klik maksud saya. Nah, maka dia akan otomatis sampai ke bawah. Jadi nggak perlu diseret ke bawah. Terus di sini kita akan mengisi nilai akhir dari tugas UTS dan UAS. Nah, caranya kita pakai rumus ini. Kita pencet ini, terus kita pencet sama dengan. Nah, kita pencet klik aja sekali pada nomor pertama, yaitu pada C5. Terus kita sesuai rumus, yaitu kali, karena yang dicari itu nih, yang kita cari itu pembobotan 30% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Nah, jadi kita pakai ini, pencet kali, karena yang dicari 30%, maka kita 0,3 biar hasilnya desimal. Terus yang habis itu kita pencet tambah, terus pencet yang ini D5. Terus kita pencet kali 0,3, terus tambah lagi, kita select yang ini. Nah, terus kita kali 0,4. Udah, enter. Maka hasilnya dia langsung otomatis 84,1. Kenapa saya pakai rumus seperti itu? Karena kan ini rumusnya sudah sesuai ketentuan bobot yang diberikan, yaitu 30% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Jadi saya nggak membulatkan hasilnya agar nilai akhirnya ini tetap akurat dan bisa dianalisis lebih detail. Jadi kalau misalnya saya isi pakai average, maka dia hasilnya akan 83, sekian. Jadi saya pakai rumus ini. Pencet enter aja. Terus kita seperti cara yang saya ajarkan tadi, ini kita double klik aja yang bagian kanan ini. Maka dia otomatis sampai ke bawah sudah sesuai rumusnya. Lanjut, kita ke penulisan status. Pada penulisan status, kita akan memakai rumus, yaitu pakai rumus if. Kita pakai rumus if ya. Jadi kita pakai rumus if ya, sama dengan dulu if, langsung tap aja. Nah, kan yang dicari itu nih lebih dari 90, maka hasilnya sangat baik. Lebih dari 80 hasilnya baik. Lebih dari 75 cukup baik. Lebih sama dengan hasilnya cukup. Jadi kalau misalnya dikurang di bawahnya 65, maka hasilnya akan kurang. Oke, kita ikutin. If jadi kita if terus pencet yang ini. Waduh, ini kenapa dia ikut ya? Kita hapus dulu. If, terus kita pencet nilai akhir 84,1. Nah, terus kita pakai lebih besar sama dengan, terus ketik 90 titik koma. Nah, karena dia lebih dari 90, maka dia hasilnya sangat baik. Sangat baik. Tutup kurung.
ujung. Terus di sini kita tulis titik koma nih buat value if false. Jadi habis itu kita lanjut, kalau misalnya nggak lebih dari 90, kita if lagi, terus pencet if lagi, tab, terus kita pencet lagi yang ini kenapa kok pencet ikut ya. Nah baru kita pakai lebih besar sama dengan 80, maka dia hasilnya akan titik koma, baru hasilnya akan baik. Terus titik koma lagi. Nah jadi kalau misalnya nggak lebih dari kita if lagi, tab, baru pencet lagi nilai akhir ini. Nah baru if F5 lebih besar sama dengan dari 75, titik koma lagi, baru cukup baik, tutup, baru titik koma lagi, baru nanti kalau misalnya dia nggak sesuai, dia akan if lagi, lebih besar sama dengan 65, titik koma, cukup. Nah baru titik koma, ketik kurang, baru kita tutup kurung. Karena ini banyak kurungnya 1, 2, 3, 4, maka penutup kurungnya juga 4, 1, 2, 3, 4, baru pencet enter. Mungkin saya ada salah tulis. Sama dengan if F5 lebih besar dari 90, titik koma sangat baik, terus titik koma lagi, if F5 lebih besar sama dengan 80, titik koma baik, terus titik koma lagi, if F5 lebih besar, oh ini lupa saya tulis lebih besar ya, makanya nggak bisa, enter. Nah lagi nih, ini biasanya ada yang salah, oh ini lebih besarnya kita, oh iya, if kita pencet ini, salah, maaf teman-teman, ada kesalahan penulisan. Nah dia hasilnya jadi seperti ini. Terus kita double klik lagi, nah otomatis dia udah sesuai rumus yang dipakai. Kita double tap lagi, terus kita rata tengah. Nah hasilnya akan seperti ini. Nih dia sudah sesuaikan. Nah lanjut kita ke bagian tabel yang ini. Kita buat dulu tabelnya. Nah dia nanti seperti ini pembuatannya. Nah ini kita buat seperti ini pakai warna hijau. Kita akan mencari jumlah siswanya. Untuk mencari jumlah siswanya kita pakai konta sama dengan konta, tab, terus kita pilih yang angka, pilih yang angka ini. Bisa disalin. Ini kita select sampai ini, kita tab, enter, maka dia jumlah siswanya akan 30.
Terus di sini kita cari jumlah siswa lulus. Nah, karena dia kondisi, jadi kita pakai conif sama dengan conif tab siswa lulus. Maka dia pakai ini kita select dulu dari bawah sampai ke sini, conif, terus kita pakai ini lebih kurang atau lebih besar, terus petik di sini, petik lebih kurang lebih besar, terus ketik kurang, tutup, ketik, baru enter. Tuh, soal ini. Kita gini kali ya. Range conif oh maaf, kita kurang pakai titik koma, makanya nggak bisa nih titik koma, terus ini kita remove, lebih besar sama dengan ketik. Nah, jadi tulisannya dia jumlah siswa lulusnya 28 karena di sini yang kurangnya ada 2. Jadi fungsinya kita pakai kurung ini, kurang sama lebih, jadi itu kayak mengecualikan bagian kurangnya. Terus kita isi bagian jumlah siswa tidak lulus, kita pakai cara yang sama tadi, kita pakai conif karena dia kondisi, terus tab. Nah, kalau ini kita pengecualian aja karena yang dicari cuman keterangan kurang, jadi kita pakai ini juga trik yang tadi. Bentar mbak, nggak bisa dikecilin ini, kenapa ya? Nah ini kita pakai rumus juga, conif karena dia kondisi. Terus kita select bagian statusnya. Nah, terus kita pakai titik koma buat pemisah sebagai kriterianya. Kita kasih kriterianya kurang, karena yang kita cari cuman yang tidak lulus. Nah, jadi akan langsung otomatis mencari, nggak perlu kita cari sampai ke bawah. Terus persentase siswa lulus, kita pakai conif juga karena dia suatu kondisi, sama dengan conif tab. Terus kita select persentase siswa lulusnya bagian status. Nah, terus kita pakai pembeda yaitu titik koma untuk ngasih kriterianya. Terus kita pakai petik yang cara tadi juga kurang, baru tutup, baru kita enter aja. Nah, ini kita ketik Ctrl Shift persen, otomatis dia akan persen. Seperti ini persentase konten, otomatis seperti ini. Tapi kita tambah ini dulu, atau pakai count tab, terus kita pakai ini. Terus kita
kan cari anggota siswanya, jadi kita pakai ini. Enter. Nah, 93% persentase siswa lulus. Tuh, dia nanti kayak gini rumusnya. Terus yang persentase siswa tidak lulus, dia kurang lebih sama seperti yang di atas, cuman yang kita cari pengecualiannya aja, yaitu pakai conif tab, terus kita seleksi lagi yang bagian status sampai bawah sini. Oke. Udah, habis itu kita titik koma buat ngisi kriterianya, yaitu kita petik kurang karena yang dicari hanya kurang, lalu atau kita buat lagi yaitu pakai count terus tab. Nah, kita cari berapa orang yang kurang itu dari berapa siswa, baru kita select sampai 30 siswa tersebut. Habis itu kita enter. Oh, ini kita pakai tutup kurung 2. Kita ketik ulang manual aja. Kita tutup kurung. Nah, enter. Shift persen, Ctrl Shift persen. Rata-rata, buat nilai rata-rata kita kasih average, terus tab, rata-rata nilai akhir, kita seleksi, terus kita enter. Nah, ini dia jadi 8, sekian. Tuh, dia nanti dia seperti ini. Kita pencet ini aja. Nah, dia akan otomatis bulat. Terus kita ini pakai max tab, terus nilai tertinggi dari nilai akhir ini, terus kita pencet enter. Nah, terus yang ini kita pakai min tab, terus kita seleksi nilai akhirnya sampai habis, terus kita enter. Terus kita cari jumlah siswa yang mengumpulkan tugas, karena yang dicari semuanya kita pakai count karena buat menghitung jumlah siswa. Terus tab, kita seleksi yang bagian tugas, terus kita enter. Nah, karena ini dia yang kosong, jadi dia langsung ke detect bagian tabel mana yang kosong. Terus kita bagian tabel. Untuk bagian tabel kita pencet bagian insert, terus kita ke bagian insert bar flowchart column. Kita bisa pakai ini, kita seleksi dulu untuk bagian status ini. Nah, kita pakai bar yang ini. Kita bisa pakai recommended chart juga. Oh, ini bisa juga. Ini kita bisa pakai line. Kita bisa pakai ini status.
statistik kita bisa juga pakai, ini. Kok dia nggak muncul? Itu seperti